بعلم الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام وخص مراتب الأولياء والعلماء بالمعرفة التامة على سائر الأنام ورفع أقدارهم بالأنس المحبة والمكاشفة والمشاهدة فنالوا أعلى المقام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام كل إمام. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الأنبياء عبادة وذكر الصالحين كفارة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita takzimkan, kita muliakan para habaib, para syaraib, zuriat anak cucu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wabil khusus ayahanda Habib Fauzi Bahashim dan Habib Nuh Bahashim dan Habib Hasan Al-Atas dan semua habaib-habaib yang di mana mereka berada. Kita doakan semoga para habaib, syaraib, zuriat, anak bingit cucu Rasulullah SAW mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan Allah umur, diberikan oleh Allah kesehatan, dimurahkan rezekinya yang halal, dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit, bala dan fitnah zaman ini. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kehadiran para anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita mendapatkan nazrah dari Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudahan mendapatkan keberkahan kita di dunia dan di akhirat. Juga yang sama-sama kita tazimkan dan kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, wabil khusus khadimul majlis Anda Haji Muhammad Syaifur Rahman dan guru-guru yang berhadir pada malam ini juga kita doakan mudah-mudahan para guru-guru, para alim ulama mudah-mudahan senantiasa juga dipanjangkan oleh Allah umur, diberikan kesehatan, dimurahkan segala rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan pun dijaga juga dipelihara oleh Allah dari segala bala dan penyakit musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini digiring oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di majlis zikir, di majlis salawat, di majlis maulid, di majlis Isra dan Mi'raj, juga di majlis haul Abah Guru itu sekumpul. Alhamdulillah, kesemuanya itu adalah dengan meliwat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majlis yang mulia ini, majlis haul,
majelis Isra Mi'raj, majelis Maulid dan zikir salawat. Mudah-mudahan sebarataan kita diampuni oleh Allah segala dosa dan kesalahan kita, dan segala dosa abah mama kita barataan. Amin amin ya rabbal alamin. Abah guru kita sekumpul di dalam manakib beliau ini, sedikit kita mengambil barakah karena manakib ini panjang. Kalau ulun baca akan seberataan maka bisa dingin nasi kita, iya kah? Jadi tadi atas ujar anak nasi beraman, jangan terlalu panjang baik. Nya kepanjangan gak ada bagus juga, kehandapan gak ada bagus juga. Iya kah? Saraba sedikit malam ini, sedikit kisah Isra Mi'raj, sedikit manakib batu belikan elek. Pertama kita baca manakib, ambil berakah dulu lah. Di dalam manakib di sini Abah guru kita ngumpul ini sejak kecil beliau itu sudah dengan nama Kusyairi. Ngaran ini Kusyairi lagi halus. Kemudian diganti oleh orang tua Sidin dengan nama Muhammad Zaini atas permintaan Abah guru sendiri, karena mengikut nama seorang ulama besar di Matapura, yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Irak. Ngarannya tabarruk, mengambil berkah. Nah, jadi kita tuh bisa mengarang anak tuh bagus lit tabarruk ngarannya, mengambil berkah, nama orang alim, nama orang wali. Nah, karena nama itu kita dipanggil pada hari kiamat. Jadi bagus-bagus mengarani anak kadosa keren-keren kan, biar aja kayak orang bahari. Bukannya wah ini nang keren terus ngajarin Ronaldo ngaran nak keren, mengambil barakat orang bintang sepak bola. Nang disuruh itu beringaran tuh mengambil nama-nama Asmaul Husna, nama-nama Rasulullah di dalam dalail, atau nama-nama wali orang ulama. Itu nang disuruh lit tabarruk, atau nama tuh lid doa kebarangan. Itu mengambil pelajaran kita. Jadi diberi ngaran Sidin Ahmad Zaini. Dan Sidin adalah sejak kecil sudah hal ehwal idin, sewaktu masa kecil beliau ini termasuk hamba Allah yang mahfuz. Apa itu mahfuz? Yakni dipelihara oleh Allah Ta'ala dari hal yang tidak terpuji, itu mahfuz. Jadi para aulia itu adalah mahfuz. Kalau nabi-nabi rasul ngarannya maksum. Nah, anunya ngarannya dipelihara oleh Allah dari segala terpuji, dari hal yang tidak terpuji, sebagaimana diriwayatkan bahwa nenek Sidin yang bernama Salbiyah, ya Abah guru nih nenek aja wali Allah Ta'ala ngarannya Salbiyah. Mama Sidin Siti Masliyah wali uja Abah. Abah Sidin juga wali, Mama Rena Sidin wali juga. Jadi ngarannya dikarubutu di lingkungan atau dididik orang nang wali Allah Ta'ala. Itulah diantara Masyhur Sidin. Pantas saja Sidin diberi Allah makam begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pernah dipasani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumah sini ada seorang yang dipilih oleh Allah Ta'ala agar ia menjaga memeliharanya. Tidak lain
nang dimaksud dengan tuan guru ini adalah cucu Sidin yang bernama Muhammad Zaini. Itu sudah lagi halus dipasani oleh ini. Berarti tuan guru ini sudah mengkasap akan abah guru ini. Ini orang besar nanti. Ini orang hebat, orang mulia. Nah. Dan juga adalah hal ehwal beliau tidak pernah ihtilam. Apa itu ihtilam? Kada pernah bermimpi kayak kita nih. Ihtilam itu bermimpi ngaranya. Bermimpi apa? Bermimpi basah. Nang basah ya mimpi itu. Bermimpi basah ya kita. Bermimpi kawin kan barang. Seumur hidup kada pernah guru itu bermimpi kayak kita ini. Kita ini rancak bermimpi. Kenapa enggak tujuh melihat mauk nih tuh? Kecuali Sidin itu disebabkan karena umur sudah sampai balik. Kan kayak itu bila kita sudah pernah bermimpi, berarti kita sudah sampai masa balik kita. Nah, itu aja Sidin. Selebihnya kada pernah mimpi. Nah, ada kita kada kehitungan. Ngarengin orang wala, kada balik. Karena dipelihara Allah Ta'ala. Dan tatkala umur beliau sudah mencapai 15 tahun, dan demikian pula ketika radhiyallahu anhu dibawa oleh salah seorang keluarga beliau untuk menonton film. Ada keluarga enam menonton film lawan guru halus di bioskop. Akan tetapi ternyata listrik pada waktu itu bioskop pajah langsung. Tidak jadi abah guru melihat film. Kemudian daripada itu bioskop tidak lama runtuh atau rubuh kita. Ini sudah menandakan bahwa dijaga dibeli Allah, bahwa guru ini jangan melihat nangka kayak itu. Ngaranigin ngangarnya mahfuz. Ada kita kada tabelujur tarus. Ya kan? Nah, luar biasa. Lagi halus sudah ngarannya ada pangkatnya mahfuz ini. Orang ciri hebat kayak itu. Dan adalah awal beliau lagi di masa sewaktu kecil tadi sudah menampakkan khawarikul adat. Ya, ini beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan, itu ngarannya khawarikul adat. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepada beliau seseorang kepala gerombolan, perampok, penganut ilmu hitam. Sesat nih kita. Dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti, tacut di kita di masyarakat karena kejahatannya, kekejamannya, hingga ketika perampok itu bertemu dengan abah guru, maka langsung minta kepada abah guru agar diluruskan etikatnya nang sasat dan dibimbing oleh abah guru untuk bertaubat. Luar biasa, langsung dapat hidayah Allah. Ini menandakan kemuliaan guru. Dan lagi adalah ketika usia belum balik, mencapai umur balik, sering mendapat bisyarah. Apa itu bisyarah? Mimpi-mimpi yang bagus-bagus, kabar-kabar gembira aja kita, berupa mimpi yang baik. Nah, mimpi tuan guru ulama, di antaranya pada suatu malam Jumat Sidin memimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertulisan Safinatul Aulia, wisata kapal para wali. Dan di depan pintunya kapal itu telah berdiri seorang penjaganya yang berpakaian baju jubah putih. Pada ketika radhiyallahu ingin masuk ke dalam kapal itu, maka beliau ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpi ini berulang-ulang 3 kali malam Jumat. Malam yang ketiga daripada malam Jumat, maka guru tadi dipersilahkan masuk ke dalam kapal tadi tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang waliullah, di antaranya nang adalah seorang wali ngaranya Habib yang bernama Habib Abdullah Barakbah. Ujar guru, siapa di kandangan, siapa gurunya? Guru Ridwan Kapuh yang Makisah. Inilah nang membongkar kawalian Sidin waktu di Bangil. Pada saat itu guru sedang ada di Bangil, ada acara salamatan. Lalu Habib Abdullah Barakbah tadi
mendengar kabar bahwa guru sekumpul ini ada di Bangil dan bersilaturahmi lawan guru Bangil. Langsung Sidin mencari di tengah-tengah orang kecamatan dengan kata, di sini ada guru Zaini kah? Kayak itu betul. Aku hendak berdapat. Lalu disampaikan orang lawan abah guru tadi, dan sedangkan abah guru sedang di dalam, sedang pepandiran lawan guru Bangil. Lalu disampaikan bahwa Habib temuan. Lalu ujar abah guru bapadah lawan guru Bangil, guru kayak apa? Ulun tamui kah kadakah? Jadi ujar gue tamui ya kata bapak. Langsung buat tamu, begitu bertemu lawan Allah langsung bertamu tadi. Lalu ujar Habib Rahman tadi, maaf panggilnya, langsung berucap, ya Syekh Zaini, aku sudah 7 tahun sudah berdoa meminta lawan Israel jangan dimatiakan dulu aku, kecuali aku bertemu lawan ente. Berdoa kon Allah dan lo minta lawan Israel jangan matiakan dulu sebelum aku bertemu dengan wan ente ya. Lalu ujadin inti min auliya illahi ta'ala. Di Bangil itu ujar guru apa Ridwan dibongkar dipadahkan kawaliana. Lalu guru ngondari bepandah lawan guru Bangil, guru ketahuan guru dibuka Habib, katakan orang sudah jadi guru kada apa-apa mun orang nang membukar asal jangan seorang kan aku ya. Nah itu dengar kisah lawan guru Ridwan, ngarannya Habib Abdullah Barakbah. Nah, luar biasa. Dan ada lagi radhiyallahu pernah pula bermimpi bertemu dengan 2 cucu Rasulullah SAW, ya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang membawakan akan baju jubah putih lengkap dengan surbannya, hingga memakaikan oleh keduanya pakaian kepada abah guru dengan memberi nama keduanya akan abah guru namanya Zainal Abidin, perhiasan orang-orang ahli ibadat. Dan lagi beliau seorang yang rancak bermimpi dengan Rasulullah SAW, rancak Sidin, dan talingang ulun sendiri yang mendengar waktu belajaran di rumah abah guru di sekumpul. Waktu itu guru Juhdi yang baca kitab, kami belajaran setiap hari Selasa, guru-guru Al-Falah belajaran jam 2 nang dibaca kitab Takribul Usul, guru Juhdi yang baca. Jadi guru itu baju kaos saja buku pihak betapi. Jadi guru-guru lain, guru Juhdi baca kisah 10 lembar, stop ini keterangannya, oh itu aja bacaannya, baca stop ini kesimpulannya. Lalu bakisah Sidin pada waktu baca kitab, nang dibaca kitab itu pas takan bab salawat. Lalu ini bapandir lawan abah guru Juhdi, Muhammad sudah pernah lah bermimpi dengan Rasulullah. Diam. Aku Muhammad bermimpi dengan Rasulullah itu pertama kali sebantal, kemudian yang kedua setapeh, kemudian yang ketiga bakucup, kemudian yang keempat muha Rasulullah seperti muha aku. Tulingan ulun tim dengar waktu itu. Langsung ulun begitu guru berucap nang keempat ini aku bermimpi dengan Rasulullah, muha guru kayak mu aku. Langsung ulun konek karena waktu belajaran di sekumpul pernah guru itu berkisah apabila seseorang itu bermimpi dengan Rasulullah, ternyata Rasulullah itu menyerupa seorang guru, maka guru itu khalifah mutlak Rasulullah SAW. Langsung ulun cap connect langsung. Oh ya, ujar ulun luar biasa ini. Berarti kadar lagu Sidin sebagai wali Allah khalifahnya. Nah itu tali ulun dengar waktu belajaran. Jadi kada di melakip ulun langsung, cuma kada berkisah. Cakanya orang batakun ulun buat di melakip tuh. Cakanya apanya Ansari Al-Karim bin Wang tuh. Datang lawan ulun buat melakip nang 100 melakip guru Allah.
Jadi banyak menakib guru lagi nang kada tabuit, nang kada diketahui ya kah. Nah ini beliau rancak bagi Rasulullah, dan bahkan beliau pernah bermimpi seakan-akan diri hidin seperti bayi nang sedang diimpuh itu. Bahkan beliau juga bermimpi dengan ya Allah secara bangun. Jadi jelas nampak sudah bahwa guru kita itulah memang seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bahkan diberi pangkat beliau itu sebagai kutub di zaman beliau. Nah mudah-mudahan dengan sedikit ini manakib, ada banyak sedikit yang kita baca, kita sudah banyak sudah manakib tadi dibaca tadi syair manakib juga. Mudah-mudahan kita dengan sedikit mendengar manakib Abah Guru ini, mudah-mudahan kecintaan kita lawan guru ini bertambah, ziyadah terus, nang tambahi ya nenek, jangan berkurang. Kenapa? Karena pandangan seorang guru dan wali lebih sudah wafat itu lebih tajam daripada waktu hidup. Karena waktu hidup ini ada batas, ada waktu guring, ada waktu makan, istirahat, beribadat, berwirid, ya kan? Hidup ini masih kita terbatas. Tapi kalau sudah dia wafat sudah, ini lebih kuat, lebih tajam pandangan sidin kepada murid nang senantiasa ta'alluq lawan sidin. Nah ini, jadi walaupun sudah hidin 19 tahun sudah berpulang ke rahmatullah, mudahan kecintaan kita ini semakin meningkat. Harapan apa? Mudahan kita dapat nazrah sidin, dapat madad sidin. Maka pada madadu syekh fi wirdi, karena madad seorang guru itu bisa kita raih, bisa dapat dengan meliwat wiritan yang kita amalkan. Apalagi sudah kita ada ditinggali sidin wiritan ngaranna kitab buku imdad. Ada kalau imdad itu ijazah umum sudah bisa kumpul banyak aja. Nah, bagaimana kita mengamalkan apa nanti bisa kita bacakan itu. Harapan mudahan dapat madad, dapat barakah sidin. Karena madadu syekh fi wirdi. Nah, apalagi sampai mengambil pulang ada sanad lawan sidin. Kemudian pulang dapat mengambil tarikat sama ya, luar biasa ini. Luar biasa sudah. Amalkan. Insyaallah kita dapat barakah sidin. Dapat barakah kita. Dan guru pun apalagi kita sering berhadiah kepada beliau. Apa? Tahabu, rancak-rancaklah kita berhadiah lawan orang-orang saleh, orang-orang wali, lawan guru kita. Nang isanya kita tahabu, mereka akan cinta lawan kita. Ta'alluq kita dengan wiridan. Ini nang kita penting benar. Ya kah? Itu nang paling penting kita dalam mengambil pelajaran atau hikmah daripada seorang guru. Ya kah? Nang harapan berkah madad sidin. Dan pulang yang kedua kita mohon mudahan kawas sedikit demi sedikit kawam mutabaah, kawam menuruti tentang akhlak beliau. Nah, maka di antara akhlak beliau sidin itu orangnya pemurah, kada penyarikan, penyayangan lawan sidin. Nah, itu di antara akhlak sidin. Nah, Abah Guru ini beliau luar biasa. Dinampakkan oleh Allah Ta'ala kemuliaan beliau dengan meliwat begitu banyaknya orang antusiasnya mengenai Allah, menampakkan kecintaan Allah kepada sidin dengan diluntarkan Allah kecintaan itu ke dalam hati orang beriman. Antusiasnya, membeludaknya, merayapnya manusia hadir akan haul sidin. Dan haul sidin pun kada di uja kita kada diumumkan tangganya. Cakanya diumumkan saminggu buduh atau sebulan kayak apa kah ombayakan nang kada diumumkan bikin sudah kayak ini. Ya kah? Ini menunjukkan, menampakkan bujur-bujur Allah Ta'ala ini sayang, cinta lawan beliau. Itu sudah jelas mata kepala kita melihat. Kada diragukan lagi. Nah, harapan mudah-mudahan barakah. Untuk mendapatkan keberkahan madad dari dua harus kita jaga. Jangan sampai kita ada cedera dalam etikat kita lawan ini. Kenapa? Perkataan beliau waktu bacaan Mujahidin la yanfa'u quzbuz zaman
kada bakalan orang mendapat manfaat, barakah, syafaat, madad seorang wali kutub di zamannya. Kada ada, la yanfa. Za khalalin, orang nang ada di hatinya khalal aja kita cidra fil i'tiqad dalam urusan keyakinan. Di antaranya kada percaya lawan sidin wali, ragu-ragu lawan sidin wali, jahat sangka lawan sidin, apalagi menyambati. Maka ada menyambati sudah, ada memusuhi, itu akan dapat linyak toh. Nih anak dilacak buannya, maka wani viral pulang menyambati guru. Katulahan hidupnya itu. Zakhalalin, kada percaya, jahat sangka, menyambati, memusuhi. Awas. Man adali walian, apa hadis? Siapa nang maksudnya? Faqad adzantuhu. Maka aku beritahukan jatuhan kita malaikat. Diberitahukan orang itu bermusuh lawan walinya. Mun sudah bermusuh lawan Allah Taala dari hadapan manang, bermusuh lawan irti ya kalah kita. Apalagi lawan Allah Ta'ala dengan alias mati kafir atau mati kada beriman, na'udzubillah. Ini ketulahannya tuh kena anak mati nah kita jaga. Ini kita bahaya mana urusan kita mati kada beriman nih kita jaga benar. Kenapa? Karena ketulahan lawan wali. Zakhalalin ngaran hati kita jaga. Dikira wali itu kalau kadada zaman dulu ya masih babul aulia maftuh ila yaumil qiyamah. Bab Quran itu masih terbuka sampai hari kiamat. Cuman nang tertutup babul nubuah aja, bab kenabian aja. Niki masih aja sudah ada mengaku jadi nabi. Nang sudah nyata-nyata tertutup sudah nabi itu khataman nabiyin, masih aja mengaku jadi nabi pulang. Kalau bungul pada nabi jangan tertutup. Kalau babul aulia itu maftuh ila yaumil qiyamah masih terbuka. Nang kedua wala man yuwasi, nang kada dapat berkah madad syafaat, wala man kurang nang kada membantu, kada menolongi, kada mendoakan, kada mencin. Nah ini kada dapat dua ya. Sidin luar biasa kita nih, jangan wali alim gitu kada, apalagi wali makinnya walaya. Maka satu jalannya supaya kita dapat berkah, dapat madad dan syafaat, bahkan kita nanti akan terhubung dengan orang lain. Maka mahabbah inilah kita jaga benar. Al mar'u ma'aman ahabba yauma qiyamah. Seseorang kena dihalau dengan orang mencinta. Contoh aja sudah abang mengisahkan, Niki Ardila itu seorang penyanyi artis karena yakin dan percaya dengan orang wali dan mengangkat kuitan dapat syafaat, dapat barakah. Nah, dibagi amalan mengamalkan pulang. Artis pakaiannya sudah tahu ya Allah. Datang di mana mendapat kemuliaan? Kenapa? Karena ada di hatinya yakin percaya bahwa ulun guru itu wali. Dan lalu mengangkat kuitan dan guru pun mengangkat anak haro wakaramat. Nah, luar biasa, nampak benar barakahnya sepatnya karena cinta ini. Nah mahabbah ini kita jaga. Insya Allah dengan mahabbah kita kumpul aja, ya kah? Nah itu. Nah barangkali ini sedikit kisah daripada menagih Al-Guru. Kemudian sedikit kini ada kisah Mi'raj. Rasulullah SAW di Isra Mi'raj ini dalam ayatnya Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan bi abdihi dengan hamba. Di sini Allah kadang memakai kalimat bi rasulih, bi nabiyih, tidak. Allah kadang menyebut dengan nama nabi, dengan nama pangkat. Justru yang diambil sini nama adalah pangkat abdi. Artinya apa? Ini memberi isyarat kepada kita bahwa tidak ada pangkat yang paling tinggi, paling mulia kecuali jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu pangkat mulia tuh. Jadi abdi ini pangkat yang paling mulia. Asyraful awsat, mulia benar. Nah, apa di antara nang orang supaya jadi hamba? Di antaranya mengkikis, membuang dalam hati sifat keakuan. Jangan ada merasa pintar, merasa lihai, merasa alim,
marasa jangan ada hilangi rasa-rasanya itu, rasa pintar, rasa kawa, rasa hebat, rasa berilmu itu dibuang. Supaya apa? Supaya kita kawan duduk di kehambaan. Nang takrifnya hamba ini la milka lahu, kada bisa milik napa-napa. Itu nang dibuang. Maka itu Rasulullah sebelum berangkat takhalli dulu. Ibu apa itu at-takhalli? Ini guru-guruan tahu at-takhalli itu. Takhalli itu artinya kosongkan hati daripada keakuan, rasa-rasa bisa, pintar, kawa, macam-macam rasa apa? Dikikis, dibuang. Karena kita kada kenapa? Karena la mil, kalau kita kada bisa milik kenapa-napa. Kada bisa milik kenapa-napa. Nah, ada ini adalah justru mazhar bagi Allah Ta'ala. Jadi mun kada bisa milik kenapa-napa, santai aja. Pertama kada bisa ilmu, nang kedua kada bisa ilmu, nang kedua kada bisa kemuliaan, nang ada hina kita. Ingat waktu lahir. Waktu lahir berarti berarti lanjang bulat, nya ada bangku surban kene. Kacamata kan ada. Ujur ada. Menunjukkan apa? Pakir mes telanjang kita lahir. Kada dibisi kaplingan lagi belum ada. Pakai batu bara makinnya. Nang kedua lahir betelanjang, nang kedua lama lahir kita. Kalau we masuk lahir langsung buka. Mendadak lama nah. Picik hidungnya 10 menit bisa mati sako. Ya kah? Tuh kita ingatkan tuh asli kita, zatiyah kita. Nang ketiga waktu lahir bungul. Ada lahir kita. Kalau mbah lahir Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada. Sebuting bisa nyiar-nyiar. Untung bisa nyiar-nyiar, jakanya kada ada bisa tuh. Jadi bila kita nih anak lahir menangis alhamdulillah, artinya ada suara. Nih kada sing bunyian anak lahir, bahwa wale sakuja, sakalnya bisu. Hati-hati, jadi bila menangis alhamdulillah berarti ada suara. Kada sing bunyian bah wali anakku nenek jan. Sakalnya harus bisu. Apa liar tuh. Kada bisa ilmu mengajar, kada bisa apa-apa. Nang keempat waktu lahir. Napa? Hina benar. Bukti hina keluar di pangamihan mama. Baca lumur lawan darah. Lawan banyo tahu takunis itu. Itu asli kita, itu zatiyah kita itu. Kecuali Sayyidina Wahyu umatnya nak ada kayak itu. Rasulullah nak ada kayak itu Rasulullah. Karena Rasulullah misluhu lan yujada. Makanya Rasulullah kada ada. Kada bisa pertemuan kita aja nanya. Nah itu asli kita. Jadi jadi kita mun kita dihina orang biasa. Sama orang bungul, memang bungul kita lahir. Ini supaya menghilangkan keakuan kita. Nang wayah ini kisah orang berataan jaguru jauh di kisah orang. Ini kisah orang nih. Nang bepander nih kisah orang juga. Paham juga orang. Nang bepander nih kisah orang, kada kisah seorang ada. Karena nang isi kalam itu Allah Ta'ala. Jadi kita kau bepander nih karena tajali kalam kemuntung itu loh bepander. Kalam Allah tuh batajali lawan burung bisa. Allahu Akbar aja nyahan. Ada kalau burung bisa bepander. Aku anak kawin ya burung tiong. Bisanya sakanya baca kalam Allah batajali kemuntungnya. Jadi kita ini bisa bepandir karena tajalli Allah kalam kemuntung kita benar. Kita bisa mendengar karena sifat Allah sama bertajalli di dalam kita. Semuanya aktif. Jak ada Bapak. Jadi nang wah ini kisah orang berataan. Berduit, bisi kaplingan, buat macam-macam itu kisah orang. Allah nama memberi kita. Nang sugih itu sebenarnya itu kisah Allah Ta'ala. Sifat ghani Allah bertajalli lawan kita. Ilmu Allah betul kita. Sifat kemuliaan Allah betul kita. Nang sebenarnya asli kita la milka lahu kada bisa milik. Nah itu dikikis perasaan keakuan ini nah. Supaya apa? Supaya kita kawa mendukan di hamba. Itu nang orang hamba itu.
Nang kedua pulang Rasulullah tuh bujur-bujur bihaqqil ubudiyah allazi waffa bihaqqil ubudiyah di Maulid. Rasulullah tuh sempurna bujur idin menempatkan hak sebagai ubudiyah. Jadi Maulid allazi waffa bihaqqil ubudiyah, diakui Allah sebagai hamba karena Rasulullah nang kayak itu. Jadi semua kisah Isra Mi'raj tayangan film nang kisahnya itu mengambil iktibar lawan kita. Seolah Allah seakan-akan Rasul itu menjadi peran utama, sutradaranya Allah Ta'ala, peran utama Rasulullah. Nang semua kisah ini tayangan aja. Akan tetapi tayangan ini memberikan contoh kepada kita. Supaya apa? Supaya kita ini dapat meraih ridha Allah, rahmat Allah, dan mendapatkan ampunan Allah. Kalau tidak, karena yang tidak ada nang patut, nang paling pantas dicontoh, diteladani kecuali Sayyiduna wa Habibuna Muhammad itu. Dalam urusan apa aja. Jadi kisah Isra Mi'raj ini banyak mengandung iktibar. Laqad kana fi qasasihim ibrah lil albab. Ini yang kita ambil pelajaran. Banyak rahasia hikmah dalam sini. Kalau kita mau merenungkan, luar biasa. Karena kita pacang berjalan menuju Allah berataan. Apabila inna lillahi wa inna ilaihi, itu kita sedang berjalan menuju hadrat Allah, nangkina puncaknya innalillah. Kita kadang menjawab, apakah kita nanti menuju Allah ini diridai, dirahmati? Nah, untuk mendapatkan itu kada jalan lagi, kada kecuali adalah pertama tadi takhalli, buangi dulu hati kita, kosongi hati dari sifat-sifat nang ayar, sifat-sifat nang mazmumah, kemudian kita kikis keakuan. Ima itu nang kedua tahalli, kita pakaianilah hati kita, hiasilah hati kita dengan sifat apa? Mahmudah. Di antaranya sifat mudah, ilmu mahmudah ngarannya. Maka itu Rasulullah waktu Isra dibuati hati Nabi isi dengan ilmu, islaman, imanan, ihsanan, macam-macam. Ini hiasan dari hati kita. Kenapa? Ini kita menuju Allah Ta'ala. Jadi tahalli, khali kosongakan, kikis, tahalli pakaiani dengan ilmu-ilmu nang kita disuruh belajar menuntut ilmu. Sesudah kita isi hati kita dengan ilmu, lalu kita amaliakan, lalu kita amalkan. Nah kan, kita ibadat lawan Allah. Nang wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan bangsa manusia kecuali adalah untuk liya'budun, beribadah. Artinya liya'rifun. Dengan meliwat ilmu dan ibadah yang kita laksanakan di sini, yang intinya liya'rifun kita, supaya kita makrifat Allah Subhanahu wa taala. Harapannya itu supaya kita tanpa proses ini tidak bakalan kita akan mendapat rahmat, ridha, ampunan Allah. Dengan kata lain bisa diusir oleh Allah Subhanahu dari hadrat Allah Subhanahu. Ini yang penting kita. Nah, apalagi sudah majelis, ya Allah luar biasa sudah majelis ini. Mari kita ambil pelajaran, mari kita tuntut ilmu, mari kita belajar supaya apa? Supaya kita mendapat kedudukan menjadi hamba Allah. Supaya kita menuntut ilmu apa tuh? Aku menuntut ilmu ini supaya aku bujur-bujur kawa jadi hamba Allah. Dan mudahan Allah mengakui aku hamba. Ini mengaku-ngaku aku hamba Allah. Sekalinya aroh hamba cara sekalinya tuh hamba uang, ya kah? Jadi tujuan menuntut ilmu, terutama ilmu syariat, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf, semuanya ini tujuannya supaya kita kawa atau mendapat meraih pangkat sebagai hamba. Bolehlah pangkat lain sudah kita dapat, sudah pangkat lain kita dapat, tapi pangkat untuk jadi hamba nih, tidak ada prosesnya, kada bakalan dapat kita.
Ya kah? Nah itu harapan kita sambil menuntut ilmu, sambil memohon Allah Ta'ala. Mudahan dengan kita belajar ini, mudahan kita sedikit demi sedikit kawa kita ini menjadi hamba Allah, atau kawah kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kah? Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali ini saja sedikit tentang manakib Abah Guru, kemudian sedikit hikmah dari Samira. Mudahan perkumpulan kita ini menyebabkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah, dinazarah oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan mendapat nazarah dari Abah kita sekumpul, dan mudah-mudahan segala hajat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menguatkan iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mudahan kita nanti pada masanya mendapatkan husnul khatimah pada kita wafat. Amin amin ya